positif dan belum tentu semua orang tuh bisa juga. Jadi pengen kayak mencari pengalaman baru gitu loh. Jadi emang pengen kayak segala dicoba dan segala bisa, walaupun nggak jago banget tapi seenggaknya kita bisa gitu. Pengen menjadi mahasiswa yang luar biasa waktu itu ya. Yang tidak biasa-biasa saja. Kalau V? Kalau aku beda sih cerita sama Kak Melody. Jadi sebenarnya waktu awalnya kan nggak tahu nih ada audisi gitu. Nah terus aku lagi persiapan untuk study abroad, mau pengen kuliah di luar gitu rencananya. Nah sambil nunggu mau kuliah di sana, Mama bilang ini ada audisi nih, kan kebetulan tante aku tinggal di Jepang. Jadi tahu nih ada AKB48 buka audisi, mau buka di JKT gitu. Coba aja ikutan gitu. Terus kata Mama ya udahlah sambil nunggu waktu kosong ikut aja coba-coba gitu kan. Terus aku pikir ya udahlah kalau keterima syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Terus ternyata keterima kan. Nah terus karena maksudnya mungkin orang tua aku juga lihat JKT48 ini kegiatannya positif gitu dan hal yang baik gitu. Jadi papa akhirnya berubah pikiran, ya udahlah kamu nggak usah kuliah di luar, di sini aja gitu kan, di sini aja. Jadi nggak jauh-jauh gitu, bisa jagain kata papa. Lagi pula kan di JKT48 juga kegiatannya positif semua gitu. Jadi akhirnya udah batal deh kuliah di luar ya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya worth it juga gitu karena di sini juga banyak pengalaman yang nggak semua orang bisa dapetin. Bener banget. Kalau Sania? Kalau aku kan masuk JKT masih kecil banget ya, 13 tahun gitu kan. Jadi mungkin pengen lihat JKT48 tuh kayak punya banyak pengalaman gitu. Jadinya nanti tuh aku kayak pertamanya aku juga nggak tahu kan idol group tuh belum ada di Indonesia gitu. Dan pas pertama audisi kayak ada kertas gitu kan ditulis JKT48 adalah sister group AKB48, sedangkan aku jujur AKB48 aja nggak tahu gitu Waktu itu ya. Iya, dan karena audisi JKT48 itu baru cari-cari kan AKB48 itu apa, terus ya udah coba aja gitu. Dan sebelum final audition kan kita ada masa trainingnya ya, dan dari masa training itu aku kayak ngerasa seru banget ya ternyata bisa ngumpul sama teman-teman. Aku tuh kayak dapet sesuatu yang baru aja gitu, jadi aku juga tambah semangat gitu. Waktu itu Sania kan masih kecil ya, berapa? Umur 13 tahun. 13 tahun. Itu yang dorong orang tua atau keinginan Sania sendiri? Pastinya sih harus aku sendiri dong, kan orang tua kan pasti ngedukung apa yang aku pengen gitu. Jadi ya aku pengen, aku coba, dan ternyata emang ya mengasihkan di sini gitu. Jadi ya pasti orang tua aku juga tambah ngedukung. Sania kecil visioner ya ternyata ya. Masih kecil tapi pandangannya udah ke depan. Luar biasa sekali. Dari awal sampai sekarang pasti kalian pribadi ada target ya ketika masuk di JKT48, kepengennya nanti ini, kepengennya bisa ini, atau kepengennya nanti meraih ini. Sudah tercapaikah semua target selama di JKT48, atau pencapaian apa yang sudah pernah kalian dapatkan selama di JKT48? Siapa dulu? Kalau Sania. target sih pasti masih ada sampai sekarang dong ya kan. Pasti kita masih pengen ngebangun JKT48, apalagi kita kan terlebihnya generasi 1 gitu. Pasti kita pengen lihat nama JKT48 sendiri lebih sukses atau kayak gimana gitu kan. Kalau pencapaian sih sebenarnya apa ya? Jadi setiap member pencapaiannya beda-beda kali ya, goalnya beda-beda. Kalau V pencapaiannya apa? Kalau aku mungkin pribadi sebenarnya dulu itu aku emang orangnya kan introvert banget gitu. Susah banget bergaul sama orang tuh, untuk gabung ke lingkungan baru tuh susah banget. Dan menurut aku di sini di JKT48 itu jadi mengajarkan banyak hal gitu, nggak cuma dari nyanyi, dance, tapi di sini juga aku belajar gimana sih caranya bersosialisasi, gimana sih caranya supaya kita bisa nggak malu tampil di depan banyak orang gitu. Pokoknya kayak pengalaman hidup juga banyak, berarti membentuk yang lebih matang gitu. Iya, membawa perubahan yang lebih baik lagi sih kalau aku. Perubahan yang lebih baik. Kalau Melody? Kalau misalnya aku kalau kayak pencapaian target gitu banyak sih kayak yang udah tercapai gitu. Misalnya keinginan apapun gitu ya, kayak bukan keinginan apapun, jadi kayak aku pengen gini terus terlaksana gitu. Di JKT itu banyak gitu, dan makanya kalau sama JKT itu ada kayak bagian dari hidup juga gitu. Jadi kayak ngucapin makasih banyak gitu buat JKT karena aku belajar banyak dan aku mendapatkan banyak hal yang yang gak aku sangka-sangka gitu dalam hidup gitu ya. Jadi seperti sekarang aja gak nyangka gitu. Jadi sama JKT itu makasih banget. Cuman kalau yang belum tercapai itu kayak kan kalau sekarang aku JM Teater JKT gitu ya. Jadi kayak banyak pengen sesuatu yang lebih lagi dari sekarang gitu. Kayak ini kan teater sementara di Surabaya gitu ya. Ini bisa memperkenalkan ke orang fans far yang belum datang gitu. Dan itu tuh alhamdulillah tercapai juga, tapi pengen juga ke tempat-tempat lain gitu. Kayak fans tuh kok ke
Surabaya terus gitu. Jadi kayak pengen, oh iya bawa kemana lagi nih, mana sih yang bisa menerima JKT dan sebisa mungkin yang antusiasnya tinggi gitu seperti di Surabaya pengen gitu. Dan kayak single original kita juga kan pengen, kayak seragam batik gitu pengen gitu. Banyak gitu yang belum tercapai tapi sebenarnya udah kita ajuin gitu. Jadi kayak udah aku kayaknya bagus deh gini. Mungkin proses aja sih, mungkin ditunggu aja kalau udah dapet kesempatannya, udah dapet waktunya pas gitu, kitanya juga layak untuk mendapatkan itu, insya Allah nanti juga bakalan terlaksana. Ide bagus ya dari Melody tadi, bajunya batik, punya lagu sendiri dan lain sebagainya. Ya. Saya doakan nanti tercapai. Amin. Ini untuk Sania nih, yang merupakan kapten dari tim J dan kapten termuda ya, masih 17 tahun masuknya aja 13 tahun dari visioner. Tapi visioner, benar. Dan menjadi lebih dewasa gitu ketika di JKT48, bener ya? Iya Sampai sih, disebutinnya Sanju. Oh iya. Kalau saya sebenarnya emang dari awal juga dewasa sih. Oh, dari 13 tahun dia udah dewasa? Bukan kayaknya sih, tapi emang benar pemikirannya emang mungkin dewasa dia. Gak apa-apa, dewasa tuh positif. Iya bagus ya, asal jangan negatif aja gitu kan. Kalau yang negatif tuh saya tua gitu. Iya. Gitu. Pernah dapat protes dari keluarga, mungkin kok berubahnya cepet banget sih Sania, padahal masih 17 tahun loh, tapi pemikirannya udah sedewasa ini, misalnya kayak gitu. Aduh, kayaknya enggak sih ya. Kan maksudnya kan ke arah positif juga gitu. Pasti kan maksudnya orang tua aku, keluarga aku juga ngedukung gitu. Cuma ya aku kalau misalnya di rumah ya selayaknya anak gitu. Harus ngapain sama orang tua, berbakti atau ya jadi Sania yang biasa aja gitu. Jadi ketika kalau ada masalah ya harus dewasa. Cuma ketika aku ada dalam keluarga aku, posisinya anak, ya aku juga harus berlaku seperti anaknya mama papa aku juga dong gitu sih. Jadi masih manja-manjanya itu masih ada ya? Ya pasti masih ada. Kirain udah dewasa aja, udah kayak orang gede. Jangan dong. Oke, kalau ini untuk Veranda, katanya udah 2 kali jadi member nomor 1 di Family 48 ya. Oke. Akui saja lah, nggak usah merasa gitu. Bahkan untuk lagu baru yang ke-13, Hanya Lihat ke Depan, itu Veranda yang jadi senternya lagi. Apa aja sih yang dilakukan Faye selama di JKT48 sampai mendapatkan pencapaian seperti itu? Basically kalau aku sih ya udahlah biarin mengalir aja gitu. Yang penting tetap ngelakuin yang terbaik. Semuanya harus ngelakuin dengan hati, karena segala sesuatu yang dilakukan dengan hati kan pasti akan baik gitu hasilnya gitu. Kalau aku sih kayak kalau ditanya rahasianya apa, aku juga bingung gitu. Yang penting tetap ya udah biarin mengalir, jalanin dengan usaha yang terbaik gitu. Mungkin ini balik karena nggak jadi kuliah di luar itu kali ya? Enggak juga. Itu kan udah lama banget gitu. Atau kalau misalkan kuliah di luar kan maksudnya negaranya masih di situ, nggak kemana-mana. Kalau JKT48 kan nggak berlangsung selamanya gitu. By the way, Maret lalu JKT48 ini merilis album Greatest Hits yang berjudul Mahagita, bener ya? Ya. Itu gimana rasanya di usia yang masih muda belia seperti teman-teman ini tapi sudah punya album Greatest Hits? Saya aja mentoknya album foto, coba. Gimana? Yang pasti senang gitu, dapat kepercayaan gitu ya, maksudnya bisa punya greatest songs yang maksudnya single terbaik juga dari JKT album kedua. Kan kita punya mini album juga yang pertama Hit Rotation dan yang kedua Mahagita. Jadi yang pasti semakin dapat kepercayaan ini, dan berarti kita harus selalu berusaha lebih baik lagi gitu untuk menunjukkan kalau kita tuh emang layak gitu mendapatkan ini. Itu cover album Mahagita yang desain Faye ya? Iya. Benar? Iya. Itu gimana awalnya ceritanya kok akhirnya Faye bisa terlibat nggak hanya menyanyikan tapi juga mendesain cover albumnya? Jadi kan kebetulan aku ini kuliah ambilnya kan jurusan desain grafis. Nah terus satu kali ya mungkin karena manajemen ngeliat ada hubungannya nih, ada koneksi, gimana kalau misalkan dikasih kesempatan untuk ngedesain ini gitu. Terus waktu awal aku sebenarnya nggak pede karena kan aku masih pelajar, maksudnya masih belajar gitu loh. Emang nggak apa-apa coba aja gitu. Akhirnya seneng sih, maksudnya sebelum lulus udah bisa menghasilkan suatu karya, istilahnya mungkin kenang-kenangan buat JKT48 gitu. Jadi seneng aja gitu. Sepertinya kalau di JKT48 itu potensi yang teman-teman ada bisa dikembangkan ya, bisa dieksplor ya. Maksudnya pihak manajemen sangat membantu untuk itu gitu ya. Kalau Sani ini boleh tahu sekarang ini kesibukannya apa sih selain di JKT48? Apa ya, mungkin aku lebih mau persiapan kuliah juga kali ya.
tapi ya mungkin karena sekarang masih belum masuk kuliah, yang pasti fokus di JKT. Fokus di JKT. Kalau Melody? Aku sih JKT aja sih, karena kan bentar lagi insya Allah lulus gitu ya. Kuliahnya alhamdulillah gitu, insya Allah gitu. Minggu depan kan Amin. Jadi apa namanya, kayak ya udah fokusnya di setelah lulus nanti mungkin di JKT48 aja. Tapi emang bener tadi Mbak kan bilang kalau misalnya manajemen tuh mendukung gitu ya apa yang ada di potensi dari member gitu. Kayak V kan di kafe gitu kan ya, desain grafis dan mendesain. Dulu juga kayak aku pernah jadi duta buah di Okayama gitu. Jadi karena aku kan ngambilnya pertanian tuh agroteknologi. Jadi ada kerjasama dengan pemerintahan di Okayama gitu di Jepang. Jadi aku jadi duta buah gitu 2 tahun. Jadi kayak nyambung gitu kan pertanian. Jadi emang benar. Jadi kalau anaknya emang ada potensi pasti manajemen tuh mendukung gitu. Selama anaknya tuh emang berusaha dan mau gitu. Usaha dan mau, luar biasa. Memang bener-bener kayak JKT48 ini kampus keduanya kalian ya, tempat sekolahnya kalian ya, bisa dibilang seperti itu. Ngomong-ngomong soal Greatest Hits, ini dari semua lagu-lagu JKT48, lagu apa sih yang paling disukai sama masing-masing dari kalian, Melody, V, dan juga Sania? Kayak kalau aku mungkin ini kali ya, Yuhiwo Miteiruka. Artinya apakah kau melihat langit mentari sudah? Itu tuh kalau menurut aku dari nadanya enak, terus juga dinyanyiin enak, terus liriknya juga bagus. Itu sih menurut aku salah satu lagu yang aku suka dari JKT48. Kan banyak nih, aku sukanya juga banyak, cuma salah satunya Yuh. itu kenapa kok milih itu, selain karena liriknya yang motivasi yang bagus-bagus tadi, atau kok ada kenangan tersendiri, cerita tersendiri di balik lagu itu? Kalau kenangan sih nggak ada ya, cuma kan mungkin liriknya lebih yang kayak kehidupan kita pada umumnya gitu. Kalau kamu bikin kesalahan, kalau kamu punya satu hari yang buruk, kamu tuh inget aja kalau misalnya masih ada hari esok gitu seenggaknya. Jadi bisa diperbaikin lagi, bisa ngelihat semangat baru lagi. Lebih motivasi gitu. Iya. Kalau V? Sebenarnya sama sih sama Sania, cuma aku ada option lain. Apa itu? Kalau aku Idol No Oja atau Ratu para Idol. Apa itu artinya tadi? Ratu para Idol. Oh, Ratu para Idol. Iya. Itu ceritanya tentang apa tuh lagunya? Itu sebenarnya cerita, kan biasanya JKT48 itu cerita dari sudut pandang fans atau penonton gitu. Nah kali ini dari sudut pandang membernya gitu. Jadi idol di usia remaja tuh seperti apa sih susahnya gitu. Lebih ke motivasi sih, dan meskipun kita jatuh ya kita harus tetap berusaha gitu. Tetap harus tersenyum menghadapi semuanya. Kalau Melody? River kayaknya ya. River. Karena apa ya, mungkin kadang-kadang orang kayak ngejudge JKT kayak lagunya lucu-lucu, padahal kita bisa kok gitu yang nggak lucu juga, kayak yang apa ya, lebih cool gitu kita bisa gitu. Dan maksudnya bukan dari member, bukan dari aku aja gitu, misalnya suka River tapi orang-orang juga misalnya kayak teman-teman aku yang maksudnya bukan fans JKT gitu ya, pasti inget River gitu, pasti inget River, dan di benaknya tuh oh iya yang River itu ya gitu. Selain Heavy Rotation gitu ya, lagu pertama kita pasti inget gitu sama River. Jadi kayak lagunya tuh iya enak ya, lagunya ternyata nggak yang apa kayak unyu-unyu semua gitu. Teman-teman bilang gitu lagu River tuh emang enak, dan pas dilihat liriknya tuh kayaknya bagus juga, dan ada katanya sampai ada yang nge-cover gitu kan, ada band cover jadi kayak semi metal gitu loh. Oh, iya. Ada. Mungkin mereka ngelihatnya lagu-lagu JKT unyu tuh karena kalian juga unyu-unyu gitu. Makanya di judge-nya itu lagu pasti unyu-unyu semua. Iya, mungkin karena lagu pertama itu kan mungkin Heavy Rotation, jadi image awalnya itu jadi ke bawah sampai belakang. Padahal nggak semua kayak gitu ya. Nah nanti 19 Agustus kalian bakal ada hajat besar ini. Momen penting ya nggak sih? JKT48 untuk pertama kalinya mengadakan jangket. Udah siapkah kalian untuk jangket? Siap dong, pastinya itu kan seru gitu. Maksudnya belum pernah ada di JKT48 dan kita selama ini cuma bisa ngeliat dari AKB48 gitu, dan akhirnya kita bisa ngerasain itu juga. Pasti kita juga kayak excited gitu pengen ngerasain. Bisa diceritain nggak sih nanti sistem jangket tuh kayak gimana? Sistemnya kayak lebih ke jadi single sih, itu buat penentuan member senbatsu single berikutnya. Kalau biasanya single kita ditentuin oleh manajemen atau vote dari fans gitu ya, kali ini kita mengandalkan keberuntungan dan dengan cara Sweet Jepang itu sendiri. Ya, dan nanti tuh emang udah ada nanti diundi sih, emang pakai di draw secara acak gitu loh, random, nanti dipasang-pasangin siapa sama siapa tapi berdasarkan diundi gitu loh. Jadi emang bener-bener kita nggak tahu gitu ya bakalan siapa lawan siapa gitu, siapa yang menang siapa kita nggak tahu gitu. Jadi emang udah diundi, nanti dipasang-pasangin, terus tinggal nanti yang
yang menang maju, yang menang maju nanti terus begitu kayak apa ya, kayak sepak bola antar tim gitu loh. Ini semua ya? Semua Tim J sama sama tim T. Semuanya ya. semuanya. Jadi sampai trainee, tapi trainee cuma 5 orang ya. Oh, Jadi ada penyisihan juga buat trainee gitu. Jadi mereka juga di ayo duluan untuk seleksi Bisa maju ke final jangkennya. Iya. Ya untuk itu. ini ada latihan khusus kah untuk jangken, untuk persiapan jangken ya? Karena kan seperti jargonnya keberuntungan adalah sebagian dari kemampuan. Itu artinya harus diasah gitu. Ada latihan khusus buat jangken? Biar hoki maksudnya. Kayaknya enggak kalau jangken ya, kalau untuk seperti ini kayaknya aku bukan tipikal orang yang mendapatkan itu, gimana ya? Aku juga sih, aku cukup banget semuanya sama Allah gitu, sama Tuhan gitu. Jadi kalau emang ini ya mungkin given aja ya. Yang penting berdoa aja. Kalau misalnya emang dapat ya berarti kita emang dapat berkah dari Allah gitu aja sih. Tangannya dijampi-jampi dulu gitu. Biasanya suka nggak menang soalnya kalau kayak sweet atau misalnya Kompipa alaihum gambar itu juga emang suka nggak menang. Iya. Sama aku juga sama kayak Kak Melody, kalau misalkan sweet pasti selalu kalah gitu. Maksudnya sering kalah, tapi sampai maksudnya fans pun sampai ada yang maksudnya mungkin sebagai bentuk support kali ya, ada yang kirim link jurus gitu supaya menang sweet gitu. Aku baca sambil ketawa-ketawa aja, ya udahlah, apa yang terjadi lah gitu. Atau mungkin mau kursus gitu ke Haruka. Kan dia pernah menang jangken. Ya, Haruka sih emang jago ya kalau jangkennya ya. Cuma mungkin kalau Haruka lebih ke cerita-cerita aja, kalau di AKB jangkennya kayak gimana. Cuma kalau kursus kayaknya enggak sih. Ya, kita mengandalkan aja sama Tuhan gitu ya. Kalau rezeki pasti dapet kok. Kalau misalnya enggak pun ya udah gitu, belum waktunya gitu. Oke, tapi kayaknya seru banget ya nanti ya bakal Karena ini deg-degan. yang kita nggak akan tahu siapa gitu yang bakalan masuk ke single selanjutnya. Ada janji khusus yang kalian bikin mungkin pokoknya nanti kalau misalnya menang jangken karena dari gitu aku nanti bakalan gini biar lebih mantap, biar Tuhan tuh semakin yakin memenangkan kalian. Aku enggak sih. Pasrah aja ya, pasrah ya. Ya berdoa Pak, maksudnya kalau ya benar kata Sania gitu, kalau misalkan emang rezeki ya pasti dapet kok gitu ya, biar mengalir aja lah, apa yang terjadilah udah. Sania nggak ada. Kayaknya aku juga gak ada. Ya kan membernya juga banyak juga gitu. Dan ini jangken maksudnya baru pertama kali ya. Yang terjadi ya terjadilah aja gitu. Ya sudahlah, nanti didoakan terbaik aja. Amin. Karena tiga-tiganya nggak mungkin ya kayaknya ya. Nggak tahu. Nah, ya gak ada yang tahu. Nggak tahu juga nanti. Siapa tahu ternyata kita lawan gitu. Iya, saling battle. Oke, Kita nggak belum tahu juga kan lawannya siapa. Ini sebenarnya kepengen nantangin jangken sekarang, cuma kan di radio ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, mungkin kalau di TV kelihatan. Setelah Surabaya tadi kan ada keinginan JKT48 main teaternya juga di daerah-daerah lain biar nggak melulu di kota itu aja. Selain di Surabaya, kira-kira kepengennya kota atau daerah mana yang akan dikunjungi gitu untuk show teater JKT48? Belum tahu sih, cuman mungkin kita juga harus melihat dari dari permintaan fansnya juga gitu. Permintaan fans yang tinggi di mana sih, kita juga ngadain di Surabaya tuh nggak cuman asal di Surabaya enggak gitu. Mungkin melihat dari permintaan antusiasnya seperti apa gitu, appreciate orang-orang yang seperti apa gitu. Jadi kalau mungkin tapi pengennya tuh kayak di Sumatera pengen ada satu tempat gitu, Kalimantan gimana perwakilannya gitu, Makassar gimana, karena kan kalau misalnya di Sumatera terus di tiap kota kan nggak mungkin gitu. Jadi di Kalimantan juga di Pontianak, Balikpapan atau kan nggak mungkin gitu. Jadi pasti pengen ada kayak perwakilan satu dari wilayah pulau itu tuh pengen gitu. Cuman ya semoga aja bisa gitu. Tapi sejauh ini sih maksudnya kita lihat dulu yang di Surabaya ini kan alhamdulillah sukses gitu ya. Alhamdulillah gitu. Semoga di tempat lain juga bisa antusiasnya juga tinggi dan bisa terlaksana juga. Oke, amin. Sebelum kita todong untuk menyanyikan sedikit lagu dari JKT48, boleh di-share dulu jadwal terakhir kalian melakukan activity di Surabaya. Handshake ya? Handshake ya. Tanggal 6 Agustus ya, hari Sabtu. Di mana itu? Kampus 10 November, Gedung Robotika. Gedung Robotika. Dimulainya jam berapa?
jam 11 sampai jam 4 sore terakhir sesi terakhir. Jam 11 siang ada Pasuruan Surabaya deket aja. Kalau mau melipir, kepengen ketemu langsung sama member JKT48. Nah tuh di invite langsung sama Melody, sama Face, sama Sania juga. Nanti bisa handshake sama mereka. Ditunggu. Sip, sekarang terakhir boleh sedikit menyanyikan cuplikan lagu. Karena lagi-lagi ini di radio ya, mau lihat narinya juga nggak mungkin gitu. Jadi suaranya aja. Nyanyi lagu terbaru ya, lagu ke-13, Hanya Lihat ke Depan. Silakan. Hanya lihat ke depan untuk terakhir kalinya. Biarkan ku tampil dengan keren. Walau aku masih takut pada tempat yang baru. Tidak ada kata mundur. Jika berpaling ke jalan di belakang, hanya ada angin yang bertiup. Wow, 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 wow. Yes, wow, 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 wow. Yeay! Saya yakin sebenarnya mereka ini kebelet nari sambil nyanyi, kesannya biasa kan nyanyi sambil nari gitu kan. Buat ada Pasuruan yang kepengen denger lengkapnya lagu Hanya Lihat ke Depan, request aja terus di Radio Panorama biar masuk ke chart juga gitu ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi langsung di Pasuruan, oke? Amin, amin. Terima kasih Melody, terima kasih Faye, terima kasih Sania, sukses buat show-show selanjutnya. Terima kasih juga. Oke, ada Pasuruan, kita kembali lagi ke Panorama Suka-Suka. Hanya lihat ke depan.